maaf saya belum pencet. Ya kita sedang berbicara mengenai kasih dan keadilan Allah ya. Jadi sebelum kita bicara itu kita bicara mengenai keadilan dunia. Jadi kalau di dunia ini yang normalnya kan orang kalau jahat harus dihukum. Bahkan kalau perlu dihukum mati. Ya kan? Kenapa? Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang berdosa. Ya kan, orang-orang yang membunuh bapaknya sendiri, ibu keluarganya. Yang demikian itu hukum Taurat buat mereka. Kenapa? Karena tadi firman kita sudah baca bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu kan 1 Yohanes, tadi saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi kalau seseorang itu sudah dikuasain, karena masih berada di bawah kuasa si jahat, dia masih berada di bawah sistem pemerintahannya, kerajaan kegelapan, dia bisa melakukan hal-hal yang secara manusia itu tidak masuk di akal ya. Bisa kejam sekali, bisa jahat sekali. Dan itu sebabnya ada penjara. Kalau orang itu tidak bisa menguasai dirinya, dia dikuasai roh yang tidak baik. Mau nggak mau dia harus dimasukkan penjara karena dia akan pakai tubuhnya untuk menghancurkan. Ya kan? Untuk melakukan apa yang tidak baik. Ya kan? Tapi sekarang puji Tuhan, kenapa sampai ada ilah dunia? Ya saya pernah sebelumnya sharing bagaimana kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Nah, Allah tidak kerjasama sama iblis. Kenapa ada kuasa si jahat? Karena manusia yang mengizinkan. Ya kan, manusia Adam telah memilih untuk pisah dari Allah dengan lebih percaya, tunduk ya kan kepada otoritasnya ilah zaman ini, kepada si jahat, sehingga masuklah iblis jadi ilah zaman ini. Ya kan? Itu sebabnya dikuasai seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Bukan Tuhan. Tuhan tidak jahat, manusia. Ya kan? Manusia yang sudah memilih meninggalkan Tuhan. Sehingga segala sesuatu di dunia ini jangan pernah berharap akan sempurna, saudara. Kalau saudara punya pengharapan gitu, saudara akan selalu kecewa. Itu yang saya alami dulu, ya kan? Saya berharap, aduh, masalah itu selesai. Tapi dulu sebelum baru pertama saya kenal Tuhan. Tapi saya perhatikan ya baru masalah saya ini selesai, ada lagi masalah lain. Nggak ada habis, jadi saya pikir tidak bisa berharap. Ada perhentian, istirahat di jiwa dari yang dari luar. Kenapa? Waktu itu saya tidak mengerti ayat ini. Saya waktu itu masih baru lahir baru ya. Jadi saya tidak mengerti bahwa ada Allah, ada pemerintahannya Allah, ya kan? Ada pemerintahannya si jahat. Saya tidak mengerti. Tapi dari situ semakin bertumbuh, oh ternyata begini. Dan sayangnya banyak sekali orang yang disesatkan, termasuk anak Tuhan. Ya kan? Segala sesuatu Tuhan ya tidak dibutakan bahwa ayatnya sudah jelas bilang segala sesuatu berada di bawah kuasa si jahat. Ya kan? Tidak semuanya Tuhan, kecuali kita memberi izin, memberi otoritas kepada dia dengan mengembalikan firman-Nya. Ya kan? Sehingga membuka pintu bagi kasih karunia-Nya, bagi kuasanya bekerja. Tuhan punya kuasa, saudara. Kuasa yang terbesar itu kita tahu, semua pasti sepakat di dunia ini. Itu kuasa itu ada sama Tuhan. Tapi otoritas di bumi, dia sudah kasih ke kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Otoritas itu dia sudah kasih ke Adam. Bumi sudah dia berikan ke Adam. Tapi Adam berikan kepada iblis. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kasih dan keadilan Allah telah mengirimkan putranya, ya kan, sehingga kita berada di satu pemerintahan yang baru. Amin, saudara, kita bisa mengalami kasih keadilan Allah. Kita lihat sehingga apa yang iblis curi dari hidupmu, hari ini Injil adalah kabar yang luar biasa baik. Saudara berhak mengalami pemulihan, restorasi yang luar biasa. Nah, kita lihat dari sini ya, kita bicara mengenai kasih dan keadilan Allah. Kita lihat di sini ya, kita nggak usah berharap dari luar, ya kan? Yang dari luar ini bisa ini bukan akar, akarnya ada di alam roh. Amin. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah,
1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa-dosa kita. Ya kan? Jadi berdasarkan kasih dan keadilan Allah, dia telah menyerahkan putranya bagi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Kenapa? Ya kan, itu kasih Allah yang sempurna. Kenapa dia harus serahkan putranya? Karena manusia sudah menyerahkan otoritas kepada iblis. Makanya Allah harus robah itu, otoritas itu untuk dikembalikan. Kalau tidak, iblis berhak, ya kan? Iblis berhak untuk menguasai setiap orang, ya kan? Yang belum ditebus. Nah, kita lihat di sini ya. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya, haleluya, tidak akan berkesudahan. Glory, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Thank you Jesus. Dan ini sudah digenapin. Ini sudah digenapin. Yesus sudah datang, dia memberikan hidup dan dia memberikannya dalam kelimpahan, dan dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, Roma 4 ayat 25, dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya mengatakan lambang pemerintah di bahunya. Kenapa? Karena sebelum Yesus datang, ada si jahat yang berkuasa atas seluruh dunia. Ada ilah zaman ini yang berkuasa, ya kan, dengan leluasa mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan? Dan manusia tidak berdaya. Sampai Ayub yang begitu baik, dia berseru, dia menyadari segala kesalehanku itu tidak bisa membuat aku damai. Aku selalu ada rasa takut terus-menerus. Kayaknya aku harus begini dan begitu supaya aku oke, supaya anak-anakku oke. Dan dia berseru, aku butuh penengah. Ayub 33. Aku perlu mediator. Ya kan? Ya kan, saudara baca aja sendiri mengenai Ayub ya. Aku butuh penengah. Ya kan, karena dia tidak bergaul dengan Allah seperti Abraham. Alkitab menyebut Abraham sebagai friend of God. Ya kan, tapi Ayub dia bilang hanya dari kata orang. Tapi puji Tuhan, dia dipulihkan luar biasa. Nah, hari ini saudara juga, kalau saudara tahu keadilannya Allah, kenapa Ayub juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Sesudah dia mengampuni teman-temannya, dia berdoa buat teman-temannya, dia mengalami pemulihan 2 kali lipat yang luar biasa. Semuanya dipulihkan. Ya kan? Ada lagi contoh-contoh yang lain nanti, tapi kita lihat dari firman-Nya supaya saudara juga mengalami. Kita bisa lebih mengalami kasih dan keadilan Allah. Ya kan, kasih dia tuh bukan hanya menghibur. Ya, kamu sabar-sabar aja lah ya, memang di dunia ini kamu akan menderita terus ya. Kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak ya, nanti di surga. Tidak, saudara. Kasih dan keadilan Allah. Ya kan, ini sudah digenapin. Dengan kedatangan Yesus, dia datang, dia mengenapi hukum Taurat, ya kan? Dan dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia menderita luar biasa bagi hukuman dosa kita, tapi dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan di sini dikatakan seorang putra, dia sudah diberikan untuk kita. Sehingga segala sesuatu yang iblis dapat, ya kan? Dapat dari Adam dengan dia menipu. Dia dapat itu otoritas sehingga dia bisa mencobai Tuhan Yesus. Ya kan, kalau kamu mau sujud sama aku, setan bilang, aku kasih kemuliaan dunia ini. Ya kan, karena itu sudah diserahkan kepadaku. Dan itu yang menyerahkan bukan Tuhan. Yang menyerahkan itu Adam. Aku bisa kasih kepada siapa aja. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus, putra yang sudah diberikan untuk kita. Dia sudah menolak, mengatasi cobaan iblis buat saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga setelah dia bangkit bagi pembenaran kita, dia bilang segala kuasa di bumi dan di sorga, ya kan, aku sudah punya, aku sudah dapat.
aku kasih sekarang ini ke engkau, kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Dia sudah dapat kunci kerajaan. Haleluya, kunci maut juga. Sehingga sekarang kita yang percaya kepada Yesus, kita yang berasal dari Allah, kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Dan kalau di dunia ini serba tidak adil, saudara. Ada kemiskinan, ya kan? Ada segala sesuatu tuh ditimbang dari sumber daya manusia. Saya pernah mengalami, ya kan? Kalau soal ketidakadilan, bagaimana saya dulu hampir mati, coba bunuh diri. Kenapa? Karena saya mau sekolah, mama saya janda, tidak ada uang. Ilah zaman ini, waktu itu saya belum kenal Tuhan, mau menekan saya, sehingga mereka menolak, kamu nggak punya uang. Ya udah, anakmu sekolahin yang lain aja, sekolah ini aja, kepandaian putri. Ya kan, bagaimana di dunia ini tidak adil. Ya kan, seolah-olah kalau dari sononya miskin, ya kan, begini dan begitu, keluarganya begini, ya itu sudah nasibmu, itu sudah takdirmu. Tapi puji Tuhan, dengan Allah kesempurnaan, kasih dan keadilannya, kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga dari situ, haleluya, ada orang yang berdoa buat saya. Itu sebabnya saya sampai sekarang saya tidak tahu siapa semua orang yang berdoa buat saya, tapi orang itu pasti akan ada upah. Makanya kita sebagai pendoa, kita imam, kita berdoa. Karena kalau saudara dan saya tidak ada yang berdoa buat kita, kita sudah mati. Terus nomor satu, ada yang beritakan Injil. Amin, saudara. Makanya kita hidup buat dia. Amin. Saya balik lagi. Tapi puji Tuhan, karena ada yang berdoa, karena ada yang peduli. Saya mengalami Tuhan, saya percaya Tuhan. Dari situ ya pindah. Waktu kita mengenal Allah, kita percaya, datang kepada Dia melalui Yesus, kita pindah pemerintahan. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Iblis tidak bisa lagi seenaknya mencuri, membunuh, merusakkan diri kita dan hidup kita. Tapi kita perlu mengerti. Sebab umatku binasa bukan karena kurang baik, bukan karena kurang dedikasi, tapi karena kurang pengetahuan. Amin. Tapi kita bisa belajar. Makanya saya bilang, ingat, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita dari sini kita rubah pikiran kita. Tidak usah berharap dunia ini akan sempurna. Kita bisa berdoa supaya Tuhan beri hikmat pada pemerintah, supaya kita bisa hidup dalam kesalehan. Betul, tapi dan itu sesuatu yang kita harus pelihara terus. Sebab segala sesuatu di dunia ini kalau tidak dipelihara, itu akan jadi usang, itu akan jadi rusak. Ya kan? Semuanya harus dipelihara. Apapun yang di dunia ini, karena cuma bersifat sementara. Ya kan, kita sudah berdoa untuk pemerintah, Tuhan bangkitkan orang-orang yang baik. Tapi setelah itu, yang berikutnya bagaimana? Kita jangan beriman sama orangnya, kita beriman sama Tuhan kita yang kasih janji. Kalau kita berdoa sesuai firman-Nya, Dia dengar, tapi kita harus maintain, kita harus pelihara. Amin. Tapi ingat, ini saya memberitahu saudara yang sangat memberkati saya, di mana kasih dan keadilan Allah, kita tidak usah menanggung akibat dari apapun karena ketidaktaatan Adam. Ketidaktaatan Adam, yaitu ketidaktaatan manusia, membuka pintu sehingga iblis bisa masuk. Sehingga kalau saudara lihat sekarang, banyak kejahatan, kesedihan, kekejaman di dunia ini, ketidakadilan. Ya kan? Karena udah beda pemerintahan. Dulu di Taman Eden, di bawahnya Allah, ya kan? Di bawahnya kasih Allah, ya tidak ada itu. Kebencian, pembunuhan, iri hati, semuanya berlimpah. Kalau saudara di Amerika ini ya saudara ya, di Amerika ini ada restoran tuh prasmanan saudara. Waduh, banyak sekali makanannya saudara. Dan kalau udah mulai sedikit, mereka datang, diganti lagi, dipenuhin lagi. Waduh, saya bilang ini harus dikontrol ini tubuh kita, kalau enggak, ya kan? Jadi, sekarang gini saudara, kalau kita ada di restoran itu, ya kan? Oke, saya ada di restoran itu.
Saya kan nggak akan ngelihat ke piring orang itu yang wah dia bisa kayak gunung gitu kan. Saya tidak usah iri kan sama orang itu. Kenapa? Karena kalau saya mau, saya tinggal pergi aja ambil. Betul kan? Saya nggak usah iri, ih orang itu ambil banyak. Kenapa dia begitu? Saya tidak perlu iri kan? Karena wah, oh ada itu ya. Oh ya udah aku bisa juga pergi ambil. Nah ini Mazmur 23. Ya kan dia menyediakan hidangan kalau ya kan table kalau bahasa Inggris itu a table, meja penuh, ya kan berlimpah, ya kan pialaku penuh melimpah. Kita tuh sudah rubah pemerintahan, kita tidak lagi berada di bawah pemerintahannya si jahat, di mana dia menekan manusia dengan kemiskinan, dengan apa nih, ada lagi sampai orang tuh dikontrol seumur hidupnya, harus melayani pemerintahannya, nggak boleh punya ini dan itu dan sebagainya. Jadi seumur hidup tuh rasa tertekan, takut. Tapi haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Itu semua sudah berubah sebetulnya waktu Yesus bangkit. Perjanjian baru itu dimulai waktu Yesus bangkit, saudara. Makanya harus lebih mengerti, mau rela, ya baca surat-surat rasuli. Karena itu ditujukan kepada gereja Tuhan. Ada beberapa ayat yang bukan ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, contohnya itu ditujukan kepada orang-orang yang menyusup di antara anak-anak Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya ada dosa. Ya kan, kalau tidak ada dosa kenapa ada penebus? Ya, manusia ada dosa, manusia perlu penebus. Ya kan sama kalau kita di gereja kan kadang-kadang kita ajak teman, anak saudara, ajak saudara atau siapapun yang belum kenal Tuhan. Terus gembalanya bilang kan di akhir khotbah, siapa yang mau mengakui Yesus sebagai juru selamat? Terus dia bilang kalian semua ngaku aja. Nah kita semua ikut ngaku untuk nolong orang. Bukan untuk kita lahir baru kembali, kita sudah lahir baru kan? Tapi itu diberitakan di gereja Tuhan untuk orang-orang yang belum ya kan bergabung, orang-orang yang belum dilepaskan dari kuasa si jahat sehingga mereka dibantu. Ya kan sama juga, ya kan? Makanya itu sebabnya saya sangat menasihatkan sarankan saudara untuk biasakan baca Roma, Kolose, Filipi, Korintus, baca ulang-ulang, minta Tuhan terangi. Dari situ kita bisa melihat kepada perjanjian lama yang ada gambaran, shadow, gambaran. Semua itu cuma gambaran. Ya kalau saudara lapar, saudara tidak bisa kan kenyang hanya lihat gambar. Amin saudara. Saudara perlu substansinya, saudara perlu yang benernya. Ya kan? Jadi hukum Taurat tuh semua tuh perjanjian lama tuh cuma gambaran saja akan perjanjian baru. Tapi Yesus kita sudah ada aslinya. Kita sudah dapat aslinya. Di mana kita tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena keadilan dunia ini berdasarkan hukum Taurat yang tidak sempurna. Yaitu apa? Orang kalau sudah salah harus dihukum. Makanya ada penjara. Ya mau gak mau. Karena kalau berada di bawah kuasa si jahat, orang itu bisa bikin apa aja. Ya kan? Bisa bunuhin orang, bisa melakukan hal-hal yang bahaya. Mau nggak mau di penjara, tapi penjara itu tidak menolong seseorang untuk berubah. Bahkan ada orang-orang yang keluar masuk penjara. Kenapa? Waktu mulai di penjara malah tambah buruk. Karena keadilan dunia ini tidak bisa. Tapi puji Tuhan, kita fokus kepada keadilannya Tuhan aja. Jadi ada kuasa si jahat, itu karena Adam, dan kemudian Allah di dalam kecemburuannya, kecemburuan yang baik. Kenapa? Karena dia ciptakan kita bukan untuk iblis, bukan untuk dikuasai iblis, bukan untuk dijarah, terus-menerus susah, terus-menerus stres, miskin terus. Tidak, dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Amin, bukan kasih yang suam-suam kuku, tidak. Dengan kasihnya yang besar. Ya kan, dia tebus kita lagi. Dia dia beli kita lagi. Ya kan, keadilannya dia. Ya kan, menggerakkan dia untuk menyerahkan putranya. Karena keadilan Allah itu dosa harus dihakimin, saudara. Dia walaupun dia mengasihi kita, ya kan sama kalau kita punya saudara yang kita kasihin ya, family kita mungkin atau teman kita yang baik gitu, kita mengasihin dia, tapi orang itu kena kanker. Ya kita mengasihi orangnya tapi membenci kankernya. Makin kita kasihin orangnya, makin kita benci kankernya. Demikian juga Tuhan. Allah selalu murka atas apa? Atas iblis.
Karena dia tahu iblis itu cuma punya satu agenda, mencuri, membunuh, merusakkan. Dan dia marah terus. Kemarahan dia, murka Allah itu akan terus. Alkitab bilang Allah itu api yang menghanguskan. Tapi dia tidak mau kita dihanguskan. Makanya dia memilih untuk menghanguskan apa itu yang merusakkan kita seperti kanker. Kanker itu kan dikasih laser ya. Laser itu kan seperti api, itu bikin hangus. Makanya orang kalau udah di kemo itu kan aduh kayak pusing rambutnya itu karena ada sesuatu yang rusak. Ya kan itu jadi kanker yang merusak itu terus-menerus dikasih sesuatu untuk bakar, untuk matikan. Ya kan apinya Allah itu menghanguskan dosa kita dan dia memilih murkanya, apinya menghanguskan itu untuk jatuh ke dalam tubuh putranya di atas salib, saudara. Amin, saudara. Dia tidak mau api murkanya itu saudara tanggung dan saya. Wow. Oh Bapak, terima kasih. Karena dia mengasihi kita, dia peduli, dia menciptakan manusia bukan untuk ke neraka, bukan untuk dikuasai si jahat, bukan untuk terus-menerus hidup susah, bukan untuk mati loh. Manusia dulu tidak bisa mati, saudara. Manusia dulu Tuhan tuh nggak bisa mati, Tuhan nggak bisa tua. Jangan kita mengabarkan Tuhan tuh sebagai apa nih yang tua. Di surga tidak ada maut. Dulu Adam tidak bisa mati loh. Makanya setelah dia pisah dari Tuhan, dia rohnya pisah dari Tuhan, dia masih hidup 935 tahun loh. Itu lama loh. Kenapa? Karena sisa-sisa hidupnya Allah tuh masih ada. Tapi dia udah pisah. Istilahnya seperti karangan bunga. Kelihatannya indah. Haleluya. Kelihatannya indah, tapi sebetulnya itu suatu barang yang mati. Cuma tinggal tunggu waktunya kering. Demikian juga Adam, dulu manusia. Yang harusnya nggak bisa mati, terus makin lama jadi makin tua. Ya kan, terus jadi lemah. Nah, Allah tidak begitu. Tapi puji Tuhan, dengan kecemburuan Allah, karena kasihnya yang besar atas kita, dia memilih untuk membiarkan api murkanya untuk keadilan bahwa dosa harus dihakimi. Itu dia hangus, itu hukuman dosa kita itu sudah dicurahkan kepada Yesus. Wow. Waktu Yesus menjadi dosa, 2 Korintus 5 ayat 21, dia Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Waktu itu saudara, api murka Allah menghanguskan dosa kita, hukuman dosa kita, dosa asal kita. Itu sudah habis. Sampai Yesus bilang sudah selesai. Wow. Dosa manusia, dosanya Adam yang menyebabkan banyak ketidakadilan, kesedihan, kemiskinan, ketidakberdayaan. Itu sudah habis dihakimin, saudara. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Waktu dia menjadi dosa, Allah meninggalkan dia. Sehingga sekarang firman-Nya mengatakan, Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau selama-lamanya. Wow. Saudara, ada satu pergantian yang luar biasa. Itulah kasih dan keadilannya Allah. Kasih dan keadilannya Allah itu tidak bisa dipisahkan. Karena sifatnya Allah itu tidak akan berubah. Allah itu adil, benar, kudus selama-lamanya. Dia kasih, tapi tidak bisa lepas dari keadilan dia. Dia adalah kebenaran, dia adalah terang, dia adalah kudus, ya kan? Selamanya dia nggak berubah. Dia tidak akan pernah kompromi, ya kan? Alkitab bilang Yakobus 1 ayat 16-17, janganlah sesat. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari dia, dari Bapa segala terang, yang tidak akan ada pertukaran, bayangan karena pertukaran. Sedikit pun tidak akan pernah dia berubah. Dan dia tidak akan bisa berdusta, saudara. Jadi ini segala teologi yang bilang Allah bisa bikin apa saja, tapi tidak ada batasannya. Kalau orang tidak mengerti, ya kan, keadilan, ya kan, keadilan Allah, sifat Allah yang lain cuma bilang dia bisa bikin apa aja, itu orang bisa salah mengerti. Itu adalah tipu daya iblis. Sehingga orang menganggap semua di dunia ini Tuhan. Tidak, semua di dunia ini bukan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita rubah ini. Kalau ada kepercayaan seperti itu, kita jangan hanya ikut-ikutan, ya kan, dari apa kata orang, yang dari dengar cuma dari kata, kita lihat firman-Nya.
Firman-Nya tadi sudah jelas ya. Jadi oke, saya minum dulu saya. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, dia yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Jadi kita sudah didamaikan, kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya kita berhak mengalami keadilan Allah, yaitu apa? Segala sesuatu yang sudah dicuri dari hidup kita, kesehatan kita, karena keutuhan kita, kemakmuran, kesejahteraan kita, yang iblis, yang ilah dunia ini sudah curi dari cara pikir yang salah, dari bagaimana kita, saya juga mengalami bagaimana kita bertumbuh, itu banyak dicuri dari manusia. Itu karena keadilan Allah, kita semua berhak mengalami yang terbaik, saudara. Tapi kita ingat, kita jangan coba-coba cari keadilan itu di luar dengan berselisih, dengan masuk pengadilan ini dan itu. Ya, kalau perlu secara dunia harus lewat pengadilan, misalnya perusahaan atau apa, itu soal lain ya. Itu soal lain, ada tuntunan Tuhan. Tapi segala sesuatu, biarlah kita sadar segala sesuatu di luar ini akarnya itu ada di alam roh, saudara. Kalau kita terlalu sibuk dengan apa yang di luar, terlibat dengan apa yang di luar, kita melalaikan kerajaan dia. Makanya dikasih tahu, cari dulu kerajaan Allah ya, dan anugerah kebenarannya, pendamaiannya dia, pemerintahan kerajaan Allah, cari dulu. Kenapa? Karena kalau kita tahu di alam roh, kita pentingkan di alam roh, yang di luar akan beres. Tapi kalau prioritas kita terbalik, iblis akan bawa muter-muter, jadi lama, jadi berlarut-larut, ya kan? Sementara waktu kita terbatas di dunia ini loh. Ya kan? Kita nggak akan hidup selamanya di dunia ini. Ya, kita punya misi ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi lambang pemerintahan ya, kalau seorang jenderal atau apa kan, presiden juga biasanya ada pangkat-pangkatnya ada di bahunya. Jadi Yesus ya kan, dulu karena kesalahannya Adam, ya kan, Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang sudah menjadi orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, udah ganti pemerintahan, berada di bawah kuasa si jahat, makanya maut berkuasa, ya kan, sin reign over death. Dari situ karena maut, dosa, ya kan, dosa itu merajalela, ya kan, karena iblis itu waktu itu dia punya kunci kerajaan maut, tapi setelah Yesus datang, Yesus ambil, ya kan. Jadi karena ketidaktaatan Adam, semua orang sudah jadi orang berdosa. Tapi kemudian ya, dikatakan karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, dia sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan, kita nggak ada satu orang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu Roma 3 ayat 19. Hanya satu orang yang melakukan dengan sempurna, ya kan, yaitu Yesus. Itu Roma 10 ayat 4. Ya kan? Christ is the end for the law. Yesus sudah mengenapi hukum Taurat. Karena ketaatan satu orang, semua orang dijadikan orang benar. Jadi berarti apa? Sebetulnya semua orang berhak untuk diselamatkan. Semua orang berhak mengalami kehidupan yang terbaik, yang bahkan lebih lagi daripada apa yang Adam miliki loh. Semua orang berhak mengalami surga di bumi. Surga itu nggak ada kekurangan, saudara. Nggak perlu iri. Kenapa? Tadi saya kasih contoh mengenai restoran prasmanan di sini yang banyak sekali. Ya nggak perlu iri. Kalau mau ambil aja. Dan kalau kurang mereka tambah lagi. Kalau aja mata kita dibukakan, bahwa saya bicara ini kepada anak Tuhan ya. Ya kan? Dan saya berdoa supaya saudara, kalau saudara belum mengenal Kristus, saudara terima hari ini. Ya kan, kalau aja mata kita dibukakan bahwa kita sudah berada di bawah pemerintahan yang beda, di mana semuanya berlimpah, kita nggak perlu buang waktu dengan iri sama orang. Kenapa mesti iri? Kalau kita bisa ambil sendiri, lebih dari cukup, apapun keinginan, kerinduan hatimu, kebutuhanmu, silakan ambil sendiri, sudah tersedia dan saudara sudah dilayakkan. Amin, saudara. Ibaratnya kayak saya ke prasmanan itu, ya kan, sudah dibayarin, saya tinggal ambil, saya nggak perlu buang mata saya ke sana kemari, buang waktu kan. Amin, saudara. Tinggal pergi ambil sendiri. Dan kita bisa berlimpah. Kenapa? Supaya kita ada energi, kita ada suatu kuasa sehingga kita bisa nolong yang lain.
untuk orang itu juga, ayo kamu juga gabung, karena ketaatan satu orang, kamu juga bisa menjadi anak Allah. Kamu juga bisa diselamatkan dari pemerintahan si jahat ini, dari takdir yang tidak baik, nasib yang tidak baik, ketidakberdayaan, kemiskinan. Kamu nggak usah terus begitu. Amin, saudara. Nah, kita harus perlu lebih ngerti sehingga orang bisa melihat kebaikan Tuhan, bahwa Allah kita tuh nyata. Yesus adalah hidup, dia adalah anak Allah, sudah datang dengan sebagai manusia. Kenapa roh antikristus tuh menentang Yesus datang sebagai manusia? Karena selama orang itu cuma bilang Tuhan, tapi tidak mengerti keadilan Allah, bahwa dosanya sudah dihakimi, orang itu tidak bisa selamat. Orang itu harus nanggung dosanya sendiri, padahal secara legal dia berhak jadi orang benar. Dia berhak lahir kembali. Ya kan, di sini katakan, jadi Yesus ada pemerintahan, kita sudah rubah pemerintahan. Sekarang Kolose 1 dikatakan, Kolose 1 haleluya, Allah ayat 12 mengucap syukur kepada Allah Bapa, ya kan, yang telah melayakkan kita untuk mengambil bagian, ya kan, untuk warisannya di dalam kerajaan terang, ya kan, orang kudusnya. Terus dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah pindah ke warga negaraan kita. Ya kan, kita sudah pindah secara yuridis. Kita berhak, kita punya otoritas. Ya kan, kita sudah dilepaskan dari segala kuasa kegelapan dan kita sudah dipindahkan, diboyong ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Sekarang kita berada di bawah kekuasaan pemerintahannya Yesus. Kita adalah imam-imam dan raja-raja di bawah sang raja, di atas segala raja. Ya kan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya kan, haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, dia adalah penasehat ajaib. Wow. Ya kan, kalau dulu di bawah pemerintahannya si jahat, ya kan, manusia dibodohin, ya kan, diteken, kalau bisa nggak mengerti, dibutakan. Tapi kalau dia jadi penasehat kita, penasehat ajaib. Kita perlu tahu apa-apa, kita bisa ke dia. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Apapun yang kita perlu, kita bisa tanya dia. Wow, bukan hanya soal rohani loh. Ya kan, haleluya, apapun jalan keluar, ya oleh anugerah Tuhan. Ya kan, waktu saya kenal Yesus, terus saya ada hubungan pribadi sama dia oleh anugerah Tuhan ya. Sehingga apa-apa, ya masih perlu bertumbuh ya. Tapi saya mengalami bagaimana apapun yang saya perlu, saudara, dia bisa tahu dan dia kasih tahu. Saya kasih contoh, ini yang lucu ya, yang lucu dan aneh. Jadi waktu itu saya masih baru lahir ya, jadi belum tahu banyak. Ya sekarang saya juga masih perlu tahu sih, tapi banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi masih ada rasa takut ya, rasa tidak berdaya. Aduh, belum berlimpah gitu. Sekarang lebih lagi tahu bagaimana menimba ya. Tapi waktu itu nggak tahu, jadi saya sewa di satu kamar di Tokyo. Waktu itu saya tinggal di Tokyo, tidak ada saudara, family, ya kan. Saya tinggal sendiri, saya sewa satu ruangan, ya kan. Dan saya waktu itu padahal saya sudah kenal dengan Bapak, tapi saya masih belum mengerti betul. Jadi saya minta sama Bapak di surga, Bapak saya mau rumah yang begini dengan kata lain, saya tidak suka rumah tempat tinggal kamar gaya Jepang karena Tokyo itu mahal. Kalau apa yang saya mau itu udah mustahil. Jadi saya minta sama Bapak aja, karena bagi dia nggak ada yang mustahil. Saya minta gaya Amerika tapi di Tokyo, dan saya tidak membayar mahal. Dan Bapak saya kasih, Bapak kasih. Ya kan? Jadi salah satu yang saya minta, ya kan? Karena kita punya Bapak surgawi ya. Salah satu yang saya minta, saya mau central heating. Jadi heaternya tuh pemanasnya saya tidak mau yang portable, yang kecil. Karena kalau di Tokyo itu kalau apartemen yang murah, ya kan, itu biasanya pemanasnya itu cuman portable kecil. Itu jadi repot karena kalau dijauhkan dia kurang merata ya, karena dia nggak terlalu besar. Ya kan, kalau dijauhkan kita rasa dingin. Kalau kita deketin jadi kering gitu, hidung kita berdarah, bibir kita berdarah. Jadi saya minta salah satunya, Bapak, saya mau kamar saya central heating. Jadi ada pemanas yang besar dan itu lebih merata. Dan waktu itu biarpun makanya kita harus terus bertumbuh. Biarpun Bapak saya udah kasih, Bapak surgawi sudah kasih kamar yang luar biasa, saya bayar tidak mahal, itu supernatural. Tapi sekali waktu saudara, tiba-tiba di musim dingin, heaternya mati saudara.
Tiba-tiba dia mati. Waduh, saya panik. Karena, waduh gimana nih kalau rusak? Saya nggak tahu gimana. Terus kalau rusak, saya tidak ada uang ekstra. Waktu itu saya tidak ada keluarga, saya tidak punya kebiasaan ya, minta tolong keluarga ya. Kita broken home ya. Tapi puji Tuhan sih. Jadi kebiasaan mengandalkan Tuhan. jadi jadi waktu itu saya rasa nggak berdaya, saya tidak suka ya kan bergantung sama orang. Jadi saya cuman, aduh Tuhan, saya duduk berlutut di depan itu heater. Saya seperti menangis, saya bilang, aduh Tuhan tolong, ini gimana? Karena kalau di Tokyo kan, kalau musim dingin, negara yang ada musim dingin, dinginnya dingin sekali saudara. Bukan seperti di Indonesia. Sedingin-dinginnya Indonesia itu masih cuman pakai baju masih bisa. Ini biarpun pakai baju bisa dingin sekali saudara. Jadi ya apa nih, saya cuma duduk berlutut gitu, Tuhan tolong saya. Dia kasih tahu segala sesuatu. Penasehat ajaib. Ajaib memang. Saudara tahu nggak? Saya duduk begitu ya. Tiba-tiba tangan saya, setelah saya berserah sama dia, saya mengandalkan dia aja. Tangan saya itu terulur. Terulur begini ya. Sudah gitu tangan saya terulur, saya ingat tangan kanan sih. Telur, terus saya, seperti tangan saya itu ada matanya. Masa saya ke gini ke belakang heater, yang itu kan dia mepet ke tembok, jadi kan saya nggak bisa lihat di belakang heater itu ada apa. Itu tiba-tiba tangan saya itu pencet satu tombol yang saya nggak ngeliat loh. Tapi dia tahu. Saya lagi semangat. Saudara, tiba-tiba pemanasnya nyala lagi. Penasehat ajaib. Saya sampai bengong. Hah? Itu pemanasnya nyala lagi. Mana saya tahu di belakang situ ada tombol. Terus kok bisa tangannya bisa pencet itu tombol? Bagi Allah nggak ada yang mustahil, saudara. Kalau ada apa-apa, ke dia dulu. Jangan ke manusia, biarpun itu suami, istri, menghargai ya orang yang dekat sama kita. Kita menghargai, menghormatin, mengasihin, boleh siapa sahabat, tapi ke dia aja dulu. Dia penasehat ajaib. Dia mengasihi kita, dia peduli sama kita ikut dia aja. Jadi setelah berapa waktu saya sempat, kemudian dari situ saya intip-intip, saya lihat ternyata apa? Itu tombol reset, saudara. Tombol reset. Nah waktu itu saya sudah lebih bertumbuh. Ya kenapa saya gitu? Karena waktu itu saya tertutup sekali orangnya. Saya nggak suka ngomong apa-apa ke orang, apa-apa. Nggak, saya nggak mau ya. Tapi sekarang udah lebih bertumbuh, lebih seimbang ya. Tapi dimanapun posisi kita dalam hidup ini, dia penasehat ajaib. Dia mau bantu kita, dia mau tolong kita, dia mau kita selalu utuh, nggak kekurangan satu apapun. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan suatu apapun. Itu cuma contoh kecil. Banyak hal, saudara, banyak hal. Ya, ini cuma contoh karena penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Waktu saya ditahan, saya waktu itu ke Amerika pernah, saya menikah dengan orang Amerika. Suami saya sekarang dia seorang nabi, pengajar orang Amerika. Dan saya punya permanen resident. Waktu saya balik ke Amerika sendiri karena mau pertahankan permanen resident saya sudah lebih dari 6 bulan, saya ditahan, tidak dikasih keluar. Kamu udah kelamaan. Waduh, ini penasehat ajaib. Saya bicara mengenai penasehat ajaib. Apakah masalah bisnis, masalah kecil, masalah besar, dia paling tahu semuanya. Dia mau kita mengalami terobosan. Dia mau kita mengalami hal yang luar biasa untuk memuliakan dia. Jadi waktu itu saya ditahan. Oh nggak bisa, kamu udah kelamaan di luar Indonesia, di luar Amerika. Kenapa? Lebih dari 6 bulan. Ya kan, saya waduh gimana saya mau jawab apa. Tapi rohnya, Yesus bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim. Kita sudah di bawah pemerintahan dia. Jangan pernah kita pikir kita tidak berdaya. Kita seperti orang mau putus asa, mikir. Saudara, kita ada penasihat ajaib. Jawaban tidak datang dari pikiran kita dulu. Walaupun kita bisa mikir setelah kita percaya, silahkan mikir. Tapi kita ke dia dulu. Jadi waktu itu saya diam. Ya kan, nah ini, saya tidak punya kebiasaan selalu apa-apa, orang coba. Enggak, saya diam aja. Sempet, waduh gimana ya, tapi terus diam. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku meninggalkan engkau aku meninggalkan roh yang sama, yaitu Roh Kudus, penghibur.
another comforter. Yesus menyebut dia sebagai penghibur, ya kan, penasihat ajaib. Ya kan, aku tinggalkan kamu rohku, sehingga kalau ada apa-apa kamu bisa kontak aku. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saya waktu itu diam. Nah, saat saya diam, makanya kan Alkitab bilang, jangan khawatir, jangan takut, supaya kita bisa tangkap pesan dia. Jadi saat saya diam, Roh Kudus mulai, ya kan, karena diam, percaya, tenang, dari situ dia mulai mengarahkan pikiran saya. Ya kan, mengarahkan pikiran. Tunggu, saya di posisi ini karena Tuhan kirim kita ke Indonesia. Saya tidak di posisi ini karena lagi cari maunya saya sendiri. Abraham tidak meninggalkan keluarganya untuk cari maunya dia sendiri. Abraham dipimpin sama Tuhan. Kita juga gitu, kalau kita mau hidup dipimpin sama gembala kita. Kalau ada apa-apa, kita ke dia aja. Amin, saudara. Jadi waktu itu saya diam, terus Tuhan, saya di posisi ini karena Engkau. Ya kan, saya di Indonesia karena Engkau. Sedangkan saya sudah punya permanent resident. Jadi saya bilang, sudah, saya serahkan ini masalah ini Engkau kepadamu. Engkau saja yang atasin. Saya bilang gitu. Saya nggak mau khawatir, tidak mau mereka harus gimana. Saya tidak tahu mereka mau ngomong apa. Mereka akan interview saya tidak tahu. Tapi saya diam. Dari situ, sudah, saya serahkan ke Engkau aja. Karena saya ini duta besarku. Ya udah. Terus kemudian dia interview saya, kamu gini-gini, siapa yang jemput kamu, kenapa suami kamu nggak ikut ini lah ini. Akhirnya, kamu bayar pajak nggak ini? Oh ya, kita selalu bayar pajak. Oh ya, ya udah, kamu pergi. Gitu aja. Gitu aja, saudara. Iya kan? Jadi dalam setiap situasi dia penasihat ajaib. Ya, waktu kita pertama kali datang ke Indonesia, ini cuma sebagai contoh. Kasih dan keadilan Allah. Karena kalau kita tahu keadilan Allah, kita tidak punya mentalitas victim, korban, selalu merasa tidak berdaya. Ya kan? Saya nasihatkan, jangan suka nyanyi lagu-lagu yang meninggalkan kesan kita tuh nggak berdaya. Tuhan, aku susah, aku hanya Engkau. Bolehlah ada, tapi jangan terus-terus. Kita nih, Yesus adalah penasihat ajaib. Amin, kita sudah ada di bawah pemerintahan dia. Dia adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jadi waktu kita pertama kali ke Indonesia, saya lagi hamil 2 bulan. Suami saya lagi mau khotbah sore itu. Ya kan, di Jakarta, di Kebayoran Lama. Mereka lagi ada kampanye. Ya kan, penasihat ajaib, Roh Kudus. Roh yang mengajarkan segala sesuatu. Roh yang memberitahu hal-hal yang akan datang. Itu Yohanes. Saudara silahkan, kalau saudara serius, saudara catat itu ayat-ayat mengenai Roh Kudus. Yohanes 14, 15, 16. Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Saya nggak mau ke situ karena ini bicara mengenai keadilan Allah ya. Ini cuma contoh aja. Keadilan Allah. Sehingga kita tidak jadi korban. Jadi waktu itu bayangin, saya hamil 2 bulan. Ya kan, suami saya lagi berdoa untuk dia khotbah, Roh Kudus. Ya kan, penasihat ajaib, memberitahu hal yang akan datang. Dia bilang, berdoa lagi bahasa roh. Berdoa bahasa roh lagi 2 jam. Suami saya bilang, loh, saya udah berdoa 1 jam, suruh lagi berdoa. Nah, tapi kan mendingan kita nurut, karena dia tahu apa yang terjadi. Dia berdoa. Ternyata sore itu, waktu dia khotbah, sama saya juga, saya harus terjemahkan. Itu gerejanya diserbu dengan berapa, mungkin banyak sekali orang ya, beratusan. Itu semua dibakar, saudara. Kita masuk ke dalam ke ruko, mereka coba bakar, mereka udah rusakkan 1 mobil. Saudara, kalau mereka berhasil bakar yang di depan, kita tidak bisa jalan keluar, itu cuma satu-satunya jalan. Kita akan terkepung, kita akan mati di dalam. Tapi, nah ini penasihat ajaib. Jadi bukan hanya nasihatin seperti nasihat manusia. Nasihat manusia itu kadang bisa jadi, kadang tidak. Makanya tidak perlu cari keadilan. Jalan keluar di luar, itu bisa frustasi. Bisa jadi, bisa tidak. Orang itu bisa bicara yang benar, dari kebenaran, sesuai kebenaran, bisa tidak. Tapi kalau kita mengandalkan dia, kita tahu kita sudah berada di bawah pemerintahan yang beda. Kita prioritaskan, cari kerajaan Allah dulu. Prioritaskan ke dia dulu. Selalu ada jalan keluar. Karena ini, waktu itu gereja itu, saudara, dia memanjang dan padat sekali. Mereka berusaha bakar di depan, kalau bisa mereka bakar, kita nggak bisa lari, saudara. Kita bisa konyol. Bisa ikut kebakar atau apa, jadi tragedi. Tapi pada saat mereka udah ambil kayu, dikasih lap, dicelupkan ke bensin, disulut, dilempar, apinya selalu mati. Dan pada saat mereka sudah berhasil mau masuk, mau jarang, mau bikin apa, saya tidak tahu. Ada helikopter, saudara. Sehingga mereka semua kabur lari.
Tadinya helikopternya nggak datang-datang, saudara. Mungkin orang takut ya. Polisi nggak berani karena udah massa ya, banyak orang itu udah nggak terkendali. Makanya mereka juga eh, cari jalan keluar lain. Tapi kenapa? Dan saya berusaha, saya tidak khawatir, tidak takut, tidak mikirkan diri saya. Malah saya menghibur ibu-ibu, karena itu kebaktian ibu-ibu. Mereka udah nangis, Tuhan. Tapi sudah selesai. Kenapa? Karena penasihat ajaib. Dia pemerintah yang baik. Dia memastikan kita selalu terpelihara sempurna, kita tidak kekurangan, kita berlimpah supaya kita jadi berkat yang buat yang lain. Kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Wah, haleluya. Saya nggak apa-apa sudah, padahal saya dengar satu orang yang saya kenal, dia juga hamil muda waktu itu juga mungkin berapa bulan. Waktu kerusuhan itu jadi mobilnya dipukul-pukul, wah dia panik sekali, dia keguguran loh. Tapi saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Saya ada kekuatan, tidak khawatir akan diri saya. Apa yang menolong saya tidak khawatir akan hidup saya? Percaya kasihnya, dan hidup buat dia, percaya keadilan dia. Ya waktu itu saya tidak mengerti seperti sekarang, tapi saya percaya dia mengasihi saya. Itu juga sangat-sangat menolong. Kalau kita tahu kita dikasihin, ya kan Tuhan Yesus bilang siapa yang tahu dirinya dikasihi, diampuni banyak akan mengasihi banyak. Saya sadar Tuhan, kalau bukan Engkau selamatkan saya, waduh saya sudah mati. Kalau kita punya hati bersyukur, saudara, kita sudah diselamatkan. Yesus mati buat kita. Harga yang Bapak bayar untuk menebus kita, saudara. Wow, saudara, kita akan mau hidup buat dia. Kita juga jadi orang gak khawatir akan hidup kita. Kita akan berhenti bikin rencana diri sendiri. Kita akan mau ikut dia. Karena memang dia baik. Semakin saudara mau hidup buat dia, semakin saudara terus percaya mengandalkan dia, penasihat ajaib, dia gembala yang baik. Ya kan, saudara akan mengalami, saudara akan lebih lagi mau hidup buat dia. Saudara akan melayani, tapi saudara tidak melayani buat untuk dilihat orang ya, untuk dapat kehormatan orang ya. Amin, saudara. Penasihat ajaib, wow, bukan hanya nasihat biasa, ajaib, ada kuasanya. Kalau dia kasih nasihat, solusi, masalah selesai. Walaupun nggak langsung, percaya ya, Allah yang perkasa, ada kuasa. Dia lebih besar dari antikristus. Jadi nasihat saya, jangan nggak usah besar-besarkan antikristus, terus sebar-sebarkan berita dia begini dan begitu. Ya nanti akan ada 666, akan dipaksa, seolah-olah kita kok jadi korban. Saya bilang, hei, kita bilang di Wahyu, Tuhan tuh nanti hanya dengan hembusan nafasnya loh. Dia hanya hembusan nafasnya. Antikristus sudah kalah. Amin, saudara. Kita hanya tunduk saja sama Allah, lawan iblis. Ya kan, kita tunduk dulu dengan otoritas itu, kita tunduk sama dia, kita berdiri atas otoritas, kita bisa melawan dia. Kita ini bukan korban. Kita nggak bisa dipaksa segitu gampang. Oh, kalau sudah divaksin nih, sudah tidak bisa diselamatkan. Itu semua propaganda yang tidak benar. Tidak segitu gampang ya, tidak segitu gampang. Ya kan, kita nggak usah takut. Alkitab mengatakan di Roma 8, ya kan, saudara sering baca itu. Dari ayat 32-39, ulang-ulang aja. Kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Segala ciptaan juga di masa yang akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Antikristus tidak lebih besar dari Kristus, dia sudah kalah. Jadi jangan suka sebarkan hal-hal yang membuat orang bukannya beriman malah jadi takut ya. Nggak perlu, saudara, itu kebohongan iblis ya. Dia Allah yang perkasa. Kita sekarang sudah di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Allah yang perkasa. Yesus yang sudah mengalahkan, ya kan, iblis, mengalahkan ilah zaman ini. Amin, saudara. Bapa yang kekal. Dia Bapa kita. Bapa yang baik, ya kan, selalu menyediakan buat anak-anaknya. Alkitab bilang kalau seorang percaya tidak menyediakan buat keluarganya, itu dia bahkan lebih buruk daripada orang-orang infidel, orang-orang yang tidak percaya. Tapi Allah kita ada Bapa yang baik, dia menyediakan hal-hal yang kecil seperti itu. Saya butuh Bapak, saya butuh seperti ini, begitu ya. Percaya sama dia, dia siapkan. Bagi dia nggak ada yang mustahil. Amin, saudara. Saya hidup di Tokyo nggak pernah kekurangan.
Amin, saudara. Padahal tidak ada, kalau menurut standar keadilan dunia harus begini A B C D baru kamu bisa. Tapi tidak, saya bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Bukan karena saya yang hebat, karena dianya. Dia Bapak yang baik, Bapak yang kekal. Dia Bapak kita selama-lamanya. Kenapa disebut everlasting Father, Bapak yang kekal? Karena ada orang-orang yang kebohongan iblis yang mengajarkan bahwa kita anak itu cuma part time. Nanti kalau kamu salah ya, kamu salah lagi ya, kamu jatuh dalam dosa ya, oh Bapak tuh gak mau terima kamu. Itu tidak benar, saudara. Saya nggak bilang kita boleh berdosa, ya kan? Tapi kita kan roh, jiwa, tubuh kita, roh kita yang diselamatkan, jiwa kita sama tubuh kita belum diselamatkan. Jadi ada proses, kita masih bisa keliru lagi, ya kan? Ya nggak maksud salah, ya lagi lemah, ya salah lagi. Tidak banyak faktor, ya kan? Lebih baik bertumbuh daripada tidak bertumbuh, ya kan? Tapi bukan lantas terus Tuhan membuang kita, sama seperti Lot. Alkitab menyebut Lot tuh righteous Lot. Lot tuh orang benar. Tapi coba lihat, kasihan kan? Dia kehilangan semuanya. Karena Lot itu dia hidup dipimpin, dia tidak tahu kasih Bapak. Bapaknya meninggal. Ya kan, makanya Abraham ajak Lot. Tapi dia tidak menggalang hubungan sama Allah pribadi seperti Abraham. Sehingga dia, Alkitab bilang kalau orang tidak kasih Bapak tidak tinggal dalam orang itu akan cenderung bisa dipikat dengan keangkuhan hidup, keinginan mata, hawa nafsu duniawi. Kenapa? Karena ada kekosongan. Berusaha mencari keadilan. Saya kan begini, latar belakang saya begini. Ya kan, saya mau membuktikan saya apa. Nah itu kan, jadi kepingin membuktikan. Kenapa? Karena keadilan di dunia ini tidak ada keadilan, ya kan? Dulu saya miskin, saya mau membuktikan bahwa saya bisa. Gitu. Kita nggak usah buktikan. Kita sekarang sudah di bawah pemerintahan yang baru. Kita semua sudah dijadikan kaya loh. Seperti di restoran buffet itu, kalau mata kita belum terbuka, orang itu bisa dikuasai iri. Kalau dia belum mengerti, kalau kita terus mau prioritaskan cari dulu kerajaan Allah, bukan cari uang dulu, bukan cari keberhasilan, cari yang lain, cari dulu kerajaan Allah. Nanti ada tuntunan, nanti mata kita terbuka, oh ternyata semuanya sudah ada berlimpah. Amin, sudah ada berlimpah. Jangan, tidak usah ini ada orang telepon, tidak usah aduh, suaranya tidak keluar. Saudara, saya ada YouTube ya. Nanti saya taruh YouTube aja. Yang saya bagi ini penting sekali. Saya taruh YouTube aja lah. Waduh, ini suaranya baru keluar katanya. Maaf ya, saya kalau ini saya tidak saya akan sebentar ya, dalam nama Yesus.